Nah, ini kelas Pak, sini Pak, di sini. Sini speaking dulu, speaking dulu. Ngadep di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan tidak ada alasan atau apapun. Sholawat serta salam untuk kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman ke-8 dibawa ke zaman yang penuh pendidikan seperti sekarang ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan yang padat sekali, kegiatan di bulan Agustus yang banyak sekali, KBM juga masih sempat dalam mengikuti kegiatan saya, yaitu calon guru penggerak dari SMK Negeri Bandan angkatan yang ke-11 di modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk materinya silakan dibuka ya. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, yang pertama kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas yang pertama, belajar serius, santai, dan bahagia. Semoga semua dalam keadaan bahagia ya. Yang kedua, semangat dan paham. Semoga nanti bisa memahami, walaupun di sini saya juga belajar di modul CGP 1.4, saling menghargai dan tepat waktu. Terus selanjutnya diselingi humor, jadi nanti santai. Terus selanjutnya saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat, peka dengan mikrofon, berkata dengan sopan. Mungkin dari keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu mungkin ada yang ditambahi untuk kegiatan kita. Minta penjelasan dulu boleh? Oh ya, ini maksudnya yang peka dengan mikrofon. iya ya, intinya nanti kita selalu mendengarkan sumber suara, peka dengan mikrofon, atau nanti kalau ada yang menanggapi, yang lain mendengarkan. Terus berkata dengan sopan. Ini sudah jelas ya. Mungkin ada lagi yang ditambahi dan kesepakatan kelas kita biar nanti kedepannya, nggih, Pak Jono, Yang diselingi dengan humor itu maksudnya kita Iya. seperti pelawak itu seperti TV itu stand up komedi. Iya, intinya ini nanti santai nanti kalau ada yang ice breaking nanti kalau bisa ya dibuat lucu biar nanti semangatnya bertambah, tidak jenuh.
dalam pelajaran yang akan kita mulai. Tidak ada tambahannya dari kesepakatan kelas hari ini? Kalau tidak ada, lanjut Pak. Ya, materinya adalah budaya positif. Dan di sini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kira-kira setuju apa tidak setuju menurut Bapak Ibu guru? Setuju. Setuju? Ya. Oke. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kira-kira setuju apa tidak setuju ya? Soal nomor 2. Setuju lagi ya. Ada yang tidak setuju? Oh, setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya, nanti terjawab di pemaparan di depannya. Nanti ada jawabannya. Silakan next. Topik dalam eksplorasi budaya positif, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini nanti topik yang akan dibahas. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Lanjut. Ya, eksplorasi konsep. Lanjut Pak. Perubahan paradigma di sini kegiatan kepala tangan. Ini sejenis dengan speaking ya. Saya bacakan saja. Ini ada 2 pemeran, ada 2 pemeran. Ini saya bacakan saja ya. Sebelah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghargai, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi di sini menuliskan kata-kata yang sangat penting, terus digenggam. Jadi 2 orang, yang satu menggenggam, yang satu merebut dengan berbagai cara, dengan bujukan, dengan segala daya upaya. Bujukan, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Ketika seseorang mempunyai hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru, terus teman Anda meminta atau merebut, pasti tidak akan melepaskan hal yang penting itu kepada rekan Anda. Intinya seperti itu ya. Lanjut. Apa harus benda? Itu intinya sesuatu yang sangat berharga, penting. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus dan teori kontrol. Stimulus lengkap. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia.
Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan dan seterusnya. Langsung next, Pak. Ya, di sini ada disiplin positif, teori kontrol. Di sini ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Bertahan hidup maksudnya kita juga butuh makan dan lain-lain. Penguasaan ini maksudnya adalah kita sebagai guru, kita ingin memerintah anak untuk mengerjakan tugas dan anak tersebut mau, itu namanya penguasaan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti menginginkan kasih sayang. Kasih sayang. Terus kesenangan. Jadi anak-anak itu juga butuh kesenangan. Terus selanjutnya kebebasan. Anak-anak juga butuh kebebasan. Selanjutnya di sini untuk mengatasi mungkin masalah yang timbul, kasus-kasus di sekolah, ini bisa ini yang pertama 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu kita sebagai Bapak Ibu guru kadang termasuk yang mana? Yang pertama adalah penghukum. Kita pernah di posisi ini ya, 1 penghukum. Ya, kadang-kadang. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga pernah. Terus yang ketiga, ini sebagai teman. Ya, kita memotivasi anak itu kadang biar anak itu lebih dekat dengan kita memotivasi atau memberi teguran itu kadang sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau. Pemantau ini maksudnya anak-anak datang tepat waktu, mengerjakan tugas, sudah mengerjakan apa belum, ya itu pemantau. Yang kelima adalah manajer. Yang kelima manajer. Manajer ini posisi yang kita harapkan dari posisi yang 4 tadi. Yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi manajer. Selanjutnya untuk teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang manajer ini untuk menghargai diri sendiri. Untuk yang manajer. Terus selanjutnya dari menghargai diri sendiri akan timbul nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang menyeluruh. Dan yang terakhir menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah, ada yang belum? Bu Nevi sudah membuat keyakinan kelas. Oh iya, tahun kemarin sudah ya. Iya, keyakinan kelas. Terus dari kasus-kasus tadi, seperti kita pernah melakukan posisi di 1, penghukum, membuat rasa bersalah.
Terus sebagai teman pemantau manajer, kita pernah melakukan di posisi 5 posisi kontrol tadi. Nah, untuk kasus-kasus seperti tadi, kita bisa menangani dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seumpama ada anak yang bermasalah, ada anak yang mempunyai masalah, dia emosi sekali, terus menghadap kita. Yang langkah kita yang utama adalah menstabilkan anak tersebut, dibuat tenang dulu, apa masalahnya, kok bisa sampai seperti itu. Tadi seumpama kamu lepas kontrol, nanti kamu bisa berbuat yang lebih dari itu. Mungkin awalnya cuma menggugurkan meja, terus anak tadi bisa melukai orang. Untung kamu tidak melukai teman kamu. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita memvalidasi, oh seperti itu kasusnya. Kalau sudah seperti itu, tindakan kamu ini tadi salah atau benar. Terus kita mencari solusinya. Apakah tadi sudah dalam keyakinan kelas apa belum? Kasus yang tadi seperti contohnya kasus mencontek atau terlambat masuk kelas. Nah, kalau sudah ada di keyakinan kelas, apa konsekuensinya dari keyakinan kelas tersebut? Kalau terlambat, berarti nanti datangnya lebih awal. Seperti itu untuk menanyakan keyakinan yang nomor 3. Jadi yang pertama adalah menstabilkan dulu, yang kedua validasi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau menanyakan kasus tadi ada di keyakinan kelas apa belum. Kalau sudah, apa konsekuensinya. Jadi nanti intinya kita membuat keyakinan kelas. Untuk makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini adalah makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dan diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Itu tadi adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Oh iya, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini dipengaruhi oleh motivasi eksternal dari luar, eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus ini yang eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini motivasi internal. Ini perbedaan motivasi. Motivasi ini kalau bisa ini dari internal untuk menghargai diri sendiri. Dan nanti kedepannya kalau bisa anak-anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri sehingga kita mengingatkan anak itu tidak setiap hari atau hanya 1, 2, 3 kali. Anak-anak nanti mempunyai motivasi dari dirinya sendiri sehingga tercapainya tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif. Next. Ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan 5. Next. Tindakan guru. Mungkin dari ini nanti bisa menjawab dari soal yang pertama. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu guru, mungkin tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Apa speaking dulu? Mungkin biar tidak kantor ya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau memimpin untuk speaking? Tidak apa-apa, yang penting tidak kantor. Pak Jono harus lucu. Kalau aku kan joget, nggak bisa. Tidak apa-apa joget. Joget malah nanti fresh Bu. Apalagi Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Pak Jono. Pak Yudi, Pak Jono. Soalnya Pak Jono tinggal dulu. Satu saja. Pak Jono menengnya lucu. Yo Neno. Sudah. Joget loh ya, berdiri anak-anak. Berdiri teman-teman. Pak, Sigit belum berdiri. Ini kalau pakai mic bener sakit tuh, karena praktek. Itu mic yang duduk dulu. Ini ya. Sampai naik ke atas. Ya Allah, lorong. Ya udah yuk. Nanti saya beri apa-apa. Kalau saya bilang banana den, jenengan semua banana gitu ya. Terus gerakannya seperti ini. Banana caca. Banana den, jenengan banana. Terus lanjut. 1, 2, 3, go. Kalau saya bilang begitu jenengan pil banana.
Banana Den. Are you ready? 1, 2, 3, go. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. Save banana. Save banana. Boom banana. Boom banana. Dan terakhir banana caca. Sorry semuanya. Terima kasih Bu Santi. Bapak ya. Dirinya sangat menarik dan membuat fresh lagi, seperti semangat pagi lagi. Semangat pagi lagi. Di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru ada pendapat dari tindakan guru ini. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi mencatat. Monggo sambil ditaati. Kita lanjut. Yang pertama, saya ulang, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Pak, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman ya. Silakan Bapak Ibu guru punya jawaban saja. Ada yang hukuman, ada yang sudah disimpan ya? Ya, simpan dulu. Jangan di-tag dulu, bahaya di-tag dulu. Soal yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ya, disimpan sendiri ya jawabannya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Tidak ada. Ya, disimpan sendiri ya untuk jawabannya. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Ada yang hukuman. Ini banyak yang konsekuensi. Yang hukuman cuma 1. Membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya, simpan jawabannya konsekuensi. Terus selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak,
ya, mungkin ada salah kata gini. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu. Tidak menggunakan sepatu. Jadi anak tersebut datang ke sekolah salah warna, yang harusnya hitam itu membawa putih, terus dihukum dengan tidak memakai sepatu seharian di sekolah. Ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Ya, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Simpan jawabannya. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Ya, disimpan sudah punya jawaban semua ya. Ya, next Pak Guru. Ya, ini jawabannya. Yang pertama tadi mencatat. Saya tidak akan terlambat, mencatat 100 kali, ini adalah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini adalah hukuman. Murid diminta untuk push up, ini hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Khusus PJOK ini adalah konsekuensi. Lanjut. Ya, di sini ada tabel hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hampir sama, tapi beda hukuman dan konsekuensi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini akibat yang ditimbulkan dari konsekuensi dan hukuman yang tadi. Terus anak membenci kedisiplinan karena hukuman tadi. Anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman ini yang bahaya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Terus hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman lagi, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Ini untuk yang konsekuensi. Next. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tadi adalah pengertian dari restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Next, Pak. Ya, ini identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman ini masuk ke dalam kolom identitas gagal, hukuman. Terus identitas sukses ini masuk ke dalam disiplin atau yang konsekuensi dan restitusi. Ini nanti untuk mengatasi masalah kita masuk ke restitusi setelah konsekuensi. Jadi yang lebih baik itu adalah langkah restitusi tadi. Jadi mulai dari hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ada pilihannya. Anak-anak tidak sakit hati. Hukuman lagi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi berarti lebih lunak daripada hukuman. Terus yang restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka yang panjang. Kalau mengatasi dengan restitusi, nanti menguatkan anak untuk dalam jangka waktu yang panjang, tidak trauma. Terus contoh hukuman lagi, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti kalau yang restitusi. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di restitusi, anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Terus yang restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini yang hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, ini berarti monitor terus untuk konsekuensi ini. Kalau kita membuat konsekuensi, ini monitor terus. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Dari kasus tadi, intinya ditekankan untuk murid untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, jangan diulang lagi untuk yang restitusi. Terus hukuman lagi, contohnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus yang restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang. Terus contoh hukuman lagi, peraturan adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kata-kata untuk konsekuensi. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kata-katanya itu dibuat lebih positif lagi. Dari hukuman ke konsekuensi, ini juga agak mendekati lebih positif. Terus yang restitusi ini kalimatnya dibuat lebih positif lagi. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Murid anak menghormati peraturan. Kalau yang restitusi,
murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk hukuman ini adalah negatif, konsekuensi ini adalah netral, restitusi positif. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita fokusnya Bapak Ibu Guru untuk mengatasi permasalahan di restitusi ini. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita lakukan restitusi, anak tadi dikembalikan ke kelasnya atau ke kelompoknya itu sudah mempunyai jiwa yang bukan lagi, tidak tertekan dengan rasa bersalah atau sakit hati karena hukuman kalau restitusi. Pembelajaran 3 ini adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak. Ini adalah kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi menggerakkan hati seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu harus memantau, mengingatkan setiap hari, setiap saat kita mengingatkan dengan peraturan atau dengan hukuman tadi setiap hari, setiap saat. Ya, di sini kita lanjut. Setelah tadi kita membuat keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak, yaitu guru saja. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh bapak ibu guru dan anak dan pemangku kepentingan. Kalau keyakinan kelas, seperti kita tadi juga membuat keyakinan kelas. Contohnya harus tadi keyakinan kelas kita adalah bahagia, salah satunya santai, tidak tertekan, bahagia. Jadi kalau kita bahagia, waktu itu terasa cepat sekali. Ya, tadi setelah yang tengah itu peraturan kelas yang warna ungu. Yang ungu itu adalah peraturan kelas. Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas sudah ada dari dulu. Kalau keyakinan kelas mungkin ada yang sudah membuat, ada yang belum.
Tadi saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Ternyata anak-anak itu banyak sekali usulannya. Ternyata di dalam kelas itu banyak yang merasa tidak dihargai oleh temannya. Jadi salah satu contohnya adalah saling menghargai sama teman untuk keyakinan kelas. Mungkin anak-anak itu di kelas itu ada beberapa yang tidak merasakan itu. Saya tadi mencoba sangat antusias sekali, seperti menjaga kebersihan. Kalau peraturan kan jagalah kebersihan. Kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan. Kalau peraturan kelas biasanya apa Bapak Ibu Guru? Kalau biar bersih itu jagalah kebersihan. Kalau keyakinan kelas katakannya dibuat menjaga kebersihan. Bekerja sama menjaga kebersihan. Kata-katanya kan sudah berbeda antara keyakinan dengan peraturan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk dan anak-anak itu mematuhi seperti tadi, menjaga kebersihan, terus contoh yang lain tadi, datang tepat waktu. Ini juga ditulis oleh anak-anak karena ternyata anak itu juga datangnya banyak yang pagi daripada yang agak telat. Sebetulnya ingin punya keinginan untuk kelasnya itu selalu kompak. Terus semua juga menginginkan kelas yang bersih. Dengan keyakinan kelas tadi, kesepakatan kelas tadi, nanti akan takut dengan yang dibuatnya sendiri, dan keyakinan kelas yang dibuatnya sendiri atau dibuat anak sendiri. Keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, akan tercipta lingkungan yang positif. Jadi nanti setelah anak-anak itu melaksanakan, masuk kelas sudah bersih karena punya tanggung jawab. Terus tidak ada pertengkaran, akan terjadi lingkungan yang positif, yang baik. Lama-kelamaan akan menjadi membudaya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru tidak akan mengingatkan terus-menerus. Kalau sudah menjadi budaya positif dalam diri anak, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kebersihan, itu akan timbul dari dalam diri anak, sehingga nanti dampak positifnya adalah tidak selalu mengingatkan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya di peraturan. Apa keyakinannya kira-kira? Ini bisa disimpan untuk jawabannya, disimpan dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ternyata juga peraturan. Mungkin bisa dibaca dulu ya. Itu terus disimpan untuk jawabannya.
wortel ya. Ya, kita lanjutkan ya. Walaupun sudah siang, semoga tetap semangat, tidak bosan ya. Semoga nanti dapat mendapatkan ilmu, belajar dan juga belajar. Yang pertama sudah ada jawaban ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, ini juga peraturan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga peraturan yang harus kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, ini juga peraturan. Sudah disimpan jawabannya? Ya. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan-peraturannya. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Naik Pak? Ya. Peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi nanti kalau kita membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah tanggung jawab. Ini sangat penting sekali. Terus dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan berkomitmen, punya komitmen. Bahasanya lebih positif kalau dibuat keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Keselamatan menghormati orang lain. Jadi peraturannya itu nanti dihilangkan, diganti dengan keyakinan kelas itu tadi. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan. Kesehatan. Keyakinan kelasnya berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Nanti keyakinan kelasnya. Gunakan masker, ini juga kesehatan, keselamatan juga, untuk menjaga diri dari virus. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan, masuk dalam keselamatan. Jadi kalau kita ringkas, peraturan ini kalau dibuat menjadi keyakinan kelas akan lebih ringkas. Jadi keselamatan dan keamanan, kesehatan ini kan bisa dibuat satu saja. Kalau peraturan banyak. Nah, kebutuhan dasar manusia. Next. Ya, tadi kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan anak-anak itu sebenarnya ini ya, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru juga kebutuhannya itu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi guru dan murid kebutuhan dasarnya sama. Ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada 5 kebutuhannya. Ya, next. Lanjut. 5 posisi kontrol. Ya, next Pak. 5 posisi kontrol di sini adalah ada posisi menghukum. Iya, ada apa? Yang pertama, kita sebagai penghukum, kita membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, contohnya menghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, yaitu adalah berceramah
dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Contohnya ibu guru kecewa sekali kamu berbuat seperti ini. Kamu tidak kasihan kok sama bu guru kamu berbuat seperti itu. Itu contohnya seperti itu untuk membuat orang merasa bersalah. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini teman. Kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Memantau anak datangnya, terus menghitung alfanya atau izinnya dan sebagainya. Manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita diharapkan pada posisi yang kelima, yaitu adalah manajer. Contoh manajer adalah itu apa yang kita yakini, maksudnya yang kita yakini adalah kesepakatan kelas tadi. Apa yang telah kita sepakati. Kamu kalau datang terlambat, kesepakatan kita apa dulu? Kamu tidak mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti kesepakatan kita tadi yang dilanggar adalah tanggung jawab. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi setelah tahu keyakinan kelas tadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus posisi manajer lagi, menguatkan pribadi. Jadi tidak ada rasa sakit hati dari posisi tadi, hukuman, rasa bersalah, teman, pemantau. Jadi dari kelima ini yang paling bagus adalah yang posisi manajer. Next Pak. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini teman. Kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah menghukum. Jadi yang paling bagus adalah yang manajer. Ya, betul sekali. Next. Jadi dari pertanyaan pemantik tadi sudah ada jawaban ya. Dari pertanyaan pemantik yang awal tadi sudah ada jawaban ya. Ya, tadi kan. Ya. Ya itu tadi kan sebenarnya menghukum untuk yang kurang bagus, bukan tidak bagus tapi kurang. Yang lebih baik itu kata-katanya itu dirubah ke kalimat-kalimat yang positif. Jadi ini berbeda antara peraturan pemantau, nilai-nilai manajer memperbaiki. Kalau peraturan pemantau ini konsekuensi atau hadiah. Tadi ada ya hadiah. Hadiah itu juga kurang. Memberikan hadiah, memberikan penghargaan itu ternyata juga kurang baik. Ya ada kecemburuan sosial. Next Pak. Segitiga restitusi. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, menstabilkan anak, terus validasi masalahnya kita validasi dulu, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan, yang kedua adalah validasi, yang ketiga adalah menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Jadi ending akhirnya itu tidak ada sakit hati kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini. Next.
menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contoh menstabilkan. Jadi 3 restitusi tadi. 3 restitusi tadi kan menstabilkan, terus memvalidasi, terus menanyakan. Ini yang pertama. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan anak biar tidak emosi. Biar tidak emosi. Kalau kamu tadi berbuat yang lebih, seumpama tadi menggebrak meja, seumpama kamu tadi sampai memukul teman kamu, tadi nanti akan lebih fatal resikonya. Seperti itu stabilkan. Nah, Pak, validasi kebutuhan. Ini yang kedua. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kata-kata yang lebih positif untuk memvalidasi tadi masalah. Naik Pak. Terus menanyakan keyakinan. Guru berkata, jika ada masalah tadi, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini untuk ending akhirnya. Kita tanya anak-anak itu. Ya, ini maksud tadi. Naik lagi Pak. Refleksi. Oh ya, ini refleksi mungkin ya. Slide terakhir. Refleksi dari materi yang kita bahas ini apa saja yang bisa didapat oleh Bapak Ibu Guru atau yang bisa disimpulkan dari apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti tes visi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri anak, bukan motivasi ekstrinsik itu dari luar. Contohnya motivasi dari peraturan yang kita dampaknya harus memantau, mengulangi terus, memantau terus, setiap hari mengulangi, memerintahkan. Kalau motivasi itu dari peraturan, kalau dari dalam ini motivasi dari dalam diri anak. Terus peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi untuk di modul CGP 1.4 ini saya sendiri yang dulunya itu ada di posisi yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, apalagi tadi Bu, membuat rasa bersalah, menghukum, memantau. Nah, sekarang di modul 1.4 ini yang lebih baik adalah sebagai manajer 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol yang pertama adalah menghukum, membuat rasa bersalah, terus membuat rasa bersalah, jadi teman, memantau, dan manajer. Kita sebaiknya menjadi manajer. Ya, mungkin ada tambahan refleksi dari Bapak Ibu Guru.
menambahkan, menanggapi di sesi akhir ini? No. Sudah capek? Oke, Pak Yudi menanggapi? Ya, sedikit menanggapi aja supaya kelihatan ada aturannya. Kamu tadi sering dibahas tentang keyakinan kelas dan sering saya dengar yang kemarin-kemarin itu kan masalah tentang kesepakatan kelas. Bedanya keyakinan kelas dengan sama kesepakatan kelas itu apa? Itu aja. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus untuk Pak Yudi. Jadi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama. Yang beda adalah peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi kita itu setiap hari mengulang. Kalau keyakinan kita itu membuat keyakinan di dalam kelas itu biar timbul dari hati nurani anak, biar kita itu setiap hari tidak ngomong cara bahasanya memberitahu mengulang-ulang. Jadi kalau keyakinan kelas itu seperti tanggung jawab, kalau pinjam buku harus dikembalikan, itu dan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, sebetulnya seperti itu. Terima kasih tanggapannya Pak Yudi, sangat bagus sekali. Oh iya, sudah saya terakhir. Terima kasih Bapak Ibu Guru, waktunya sudah meluangkan waktunya, walaupun sudah lapar, sudah rumahnya jauh-jauh, ada yang Klaten, ada yang Batu, ada yang Lawangan, jauh sekali, sudah menyempatkan waktunya di sini mengikuti kegiatan CGP saya Angkatan 11 Sangkai Bandar Kabupaten Pacitan. Semoga mendapatkan ilmu dari yang kita bahas hari ini. Terus kurang lebihnya dari saya cuma belajar, kurangnya banyak sekali, lebihnya tidak ada, lebihnya milik Allah, kurangnya milik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.